kita akan belajar bersama-sama mengenai pecahan. Dulu ketika kalian kelas 4, kalian pernah menerima pelajaran pecahan, tetapi di kelas 5 ini akan diulang dan tentunya akan lebih dalam lagi kalian pelajari tentang pecahan di kelas 5. Masih ingat ada beberapa pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan juga persen. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pecahan biasa. Sebagai contoh, Pak Guru punya sebuah angka pecahan 1/2. Pak Guru akan ingatkan kembali, angka yang berada di atas dinamakan 9. Angka yang berada di bawah dinamakan penyebut. Nah, sebelum kita lebih lanjut mempelajari tentang penjumlahan pecahan biasa, aku akan memberikan sedikit gambaran. Kita akan ke sini dulu. Nah, ini merupakan satu bagian. Nah, bagaimana satu bagian ini akan Pak Guru ubah menjadi pecahan. Bagian, kemudian Pak Guru akan potong menjadi 2. Nah, sehingga dari satu bagian tadi ketika Pak Guru potong menjadi 2, maka ini akan dinamakan 1/2. Ini juga 1/2. Nah, kenapa bisa 1/2? Karena ini berasal dari 1 kemudian dipecah menjadi 2, maka satu bagiannya menjadi 1/2. Ini juga 1/2. Ketika 1/2 dan 1/2 dijumlahkan akan menjadi satu bagian utuh lagi. Ada contoh lain. Ini juga satu bagian, Pak Guru akan pecah menjadi 3. Nah, karena dari 1 tadi dipecah menjadi 3, maka tiap bagiannya ini bernilai 1/3. 1/3. 1/3. Nah, inilah yang dinamakan pecahan. Dari ketiga pecahan ini jika digabungkan akan menjadi satu bagian kembali. Ketika dipecah menjadi 3, maka tiap satu bagiannya bernilai 1/3, 1/3, 1/3. Nah, kemudian bagaimana cara penjumlahan pecahan biasa tersebut? Aku punya sebuah contoh. 1/3 ditambah 1/3 sama dengan, ingat anak-anakku, ketika kita menjumlahkan pecahan biasa yang berpenyebut sama, maka kita tidak perlu menyamakan penyebut. Kita tinggal menjumlahkan bagian pembilangnya saja. Seperti contoh ini, 1/3 tambah 1/3, maka kita jumlahkan hanya pembilangnya saja. 1 tambah 1 adalah 2. Ini jangan dijumlah, jadi tetap 3. Maka hasilnya 1/3 tambah 1/3 adalah 2/3. Contoh yang lain, 2/5 tambah 1/5. Karena penyebutnya juga sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 2 tambah 1 menjadi 3/5. Ingat, penyebutnya tidak usah dijumlahkan. Nah, anak-anak semuanya, ini tentang penjumlahan pecahan biasa. Kemudian bagaimana pengurangan pecahan biasa? Caranya juga sama. Contoh 4/7 dikurangi 2/7. Caranya juga sama, kita kurangkan pembilangnya saja. 4 kurangi 2 menjadi 2/7-nya tidak usah kita kurangkan. Nah, hasilnya 2/7. Cukup mudah kan? Penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa bisa kita lakukan dengan
dengan cara yang mudah seperti contoh Pak Guru. Ya anak-anak semuanya, demikian tadi pembelajaran Pak Guru pembicaraan kita hari ini tentang pecahan biasa, menjumlah dan pengurangan pecahan biasa dengan berpenyebut sama. Nanti di video selanjutnya, tepatnya di pelajaran matematika, Pak Guru akan menjelaskan penjumlahan dan pengurangan dengan penyebut yang berbeda. Anak-anak semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan.